alhamdulillah saya ditambah tambah rezekinya. Seperti misalnya ada orang sakit, atau orang kena apa itu semacam kena santet. DJ Bonbon Remix. Nah, wabarakatuh. Kali ini di malam hari ini saya sengaja untuk mendatangi orang yang maaf kerjanya juru parkir, tapi alhamdulillah ini dalam keadaan kondisi rumah aja saya mau masuk, kayaknya merasa tergugah untuk kita inspirasinya kayak apa. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa betul ini rumahnya Pak Kareko? Betul. Dari mana Bapak? Saya ini sengaja datang dari channel Perubahan TV karena saya itu satu silaturahmi mau cerita-cerita. Monggo silakan dulu. Sini. Pak, maaf ya, tadi saya kan dari channel karena satu silaturahmi saya yang kepingin tanya-tanya karena dalam keadaan seperti ini kan kita harus silaturahmi ya, banyak silaturahmi dapat rezeki, tapi nominalnya nggak tahu, itu semua kan hobi. Tapi tanggapan warga ini maaf ya, buat inspirasi orang lain yang kerjanya sama. Awal mula jadi tukang parkir ini apa? Itu tolong diceritakan. Saya memang usaha saya sehari-harinya itu untuk menafkahi anak istri itu pemungutan parkir di pertemuan pertigaan jurusan Bantar Laut. Kita mau tanya resepnya bro. Oh gini, kalau saya jujur penghasilannya usaha saya parkir itu memang kecil kan. Oleh kita paling mendapatkan uang paling 50, 60 pun kita syukuri. Tapi sebelum saya berangkat, tentu saya kan punya atasan, artinya atasan itu yang disebut Tuhan kami, Allah. Jadi semua usaha itu disertai doa. Setelah doa kita wajib sholat jam 3 kalau bisa, sering membaca sehingga ditambah rezekinya biar sekecil mungkin ditambah nikmatnya, tahan diberi kelebihannya. Ya makanya kan orang kadang bilang, loh, kita baca hanya setelah kita maju loh. Nah, proses dari proses kan nggak tahu. Ya, yang tahu kan hanya yang menjalankan. Ya, apakah di dalam kita menjalankan ada tujuan lain untuk kesana? Artinya punya guru atau kita soal kesana kemari? Akhirnya kita punya rezeki itu ngintir gitu loh Pak. Oh betul, ya. Itu kalau usaha sehari-hari itu kan termasuk istilah kehidupan, artinya istilah pertama saya nggak bisa dilupakan, saya tidak ditinggalkan usaha awal saya. Adapun tambahannya, saya alhamdulillah sering silaturahmi sama orang-orang yang tahu dan mengerti, seperti disebut Mas itu kayak punya guru atau apa itu, alhamdulillah sedua saya diberi kemudahan, artinya diberi dukungan, dorongan, nasihat, bahkan dia memberikan semacam kayak kalau disebut kayak amalan. Alhamdulillah saya ditambah tambah rezekinya. Seperti misalnya ada orang sakit, atau orang kena apa itu semacam kena santet, guna itu, alhamdulillah dengan izin Allah saya masih air, saya cuma bisa bismillah, yakin sama yang kuasa, sehingga jadilah orang itu bisa sembuh. Itu amin, amin, ya kan
Ini maaf ya Pak, nyawa ya Pak ya. Berarti kan ada dari parkir, ada dari sampingan. Jadi sampingan itu kan yang bermanfaat buat semua orang ya Pak ya. Nah itu nih saya mau tanya, berarti Bapak nggak parkir ya? Parkir, tapi selain ada panggilan, Bapak berangkat? Iya, itu jam berapapun, misalnya jauh dengan keadaan istilah hujan apa, selain saya nggak ada halangan yang luar biasa itu, insya Allah saya misalnya di daerah mana, saya insya Allah saya datang ke rumah yang sedang mengalami apa istilah penyakit, kesulitan dan lain-lain. Ini maaf Pak, kita masalah pertama parkir ya, pekerjaan parkir. Ini maaf Pak, yang sebenarnya berapa sih Pak satu harinya? Kalau saya hariannya dapat usaha parkir, ya tadi saya sudah bilang paling 56 kilo tuh. Lah orang nggak bisa istilahnya kadang ramenya itu termasuk kalau pokoknya rame saya juga rame, kalau sepi ya biasa ya buat beli rokok aja. Tapi karena Bapak sudah punya dasar, artinya punya dasar dalam arti kita menjalani dengan tekun dan ada kita mendekat dengan Allah ya Pak ya. Nah itu kan nanti buat inspirasi yang kerjanya sama, ini maaf, yang kerjanya sama dan yang orang yang tidak tahu, semua itu kan ada prosesnya sendiri-sendiri. Ya, ini maaf Pak, tadi kan Bapak masih air. Ini maaf prosesnya gimana Pak? Oh itu Pertama kok Bapak jadi langsung ada orang yang prosesnya gimana? Tolong dijelaskan. Oh gini, ini memang agak lama prosesnya, memang lama itu waktu, butuh keyakinan, butuh kemantapan, butuh fisik, butuh segala-galanya. Memang perjalanannya proses orang istilah yakin sama Allah itu memang luar biasa pahit. Saya istilah sebelum saya apa itu memang guru itu menganjurkan ini misalnya puasa 1 minggu nggak makan nggak minum, atau mungkin kalau minum atau makan tuh paling 1 suapan itu air 1,5 gelas tuh misalnya minumnya jam 6 sore, nanti minumnya juga 6 sore lagi sehingga istilahnya bisa merasakan sakitnya, sedihnya, kekurangannya. Misalnya dia minta tolong, bisa saya rasakan gitu. Dia minta tolong, saya merasakan. Pertama itu saya mengurangi tadi makan, minum, tidur dan sebagainya, sehingga timbullah rasa sosial, timbullah rasa ibadah, rasa asik dari orang yang sedang membutuhkan saya. Amin ya Pak ya. Kan proses perjalanan biasanya maaf Pak, kita ikut pengajian apa ikut dalam arti cuman ikut ya, karena Bapak kan tadi bahwa ada orang minta air, alhamdulillah sembuh dengan izin Allah. Nah ini proses perjalanan maaf ya Pak ya, itu pernah di mana Pak? Itu saya pernah di daerah coba jelaskan yang mendetail supaya itu untuk inspirasi juga. Saya perjalanan itu waktu saya itu main ke daerah Kuci, Kabupaten Berkah itu, saya ada niatan istilah punya pikiran nggak baik, tapi alhamdulillah ada orang mungkin sayang sama saya sehingga saya suruh ke pondok ikan dulu. Saya itu sering setiap malam Jumat Kliwon, saya alhamdulillah selagi saya diberi kesehatan, tidak ada halangan, saya selalu berangkat di situ, sehingga saya bisa mendengarkan sama-sama seorang guru besar, ulama besar, sehingga saya dulunya orang bejat atau orang banyak salah dosa terhadap manusia, sehingga saya merasa takut sama diriku, takut sama Allah, sehingga saya merasakan
ada panggilan. Akhirnya alhamdulillah saya sering mengikuti ulama-ulama atau majelis zikir, manaqib dan lain-lainnya, sehingga alhamdulillah saya merasakan mahabbah, merasakan nikmat. Ini kan dari Bumayu sampai ke Bojong kan jauh ya Pak ya. Dalam perjalanan ini agak mistis sedikit kan, kita harus mendetilkannya. Artinya pernah ada apa di perjalanan itu, gangguan apa? Itu banyak sekali. Kalau saya kan tadi udah bilang, saya kalau berangkat ke sana itu malam Jumat, berarti kalau malam berarti malam. Dari sini saya berangkat jam 5, nyampe di hutan itu daerah Cempaka sana itu udah gelap atau menjelang petang atau malam. Itu tentu ada rintangan, saya itu bisa ketemu sama makhluk yang nggak bisa kita bayangkan. Kalau saya cerita belum tentu orang itu percaya, kecuali orang-orang yang tertentu. Saya bisa melihat kayak pocong, atau mungkin motor saya waktu dikendarai nggak habis jalan. Pokoknya banyak sih. Kan ini kan semua kita sesuai dengan keyakinan ya Pak ya. Betul. Jelas di dalam kita perjalanan, untuk kita perjalanan dari Bumayu pastilah ada rintangan. Pasti. Tolong ada lagi nggak Pak kenangan-kenangan yang sukanya, dukanya? Artinya kita mau ngaji kayaknya nggak niat, tapi ternyata Bapak begitu optimis terus sampai sekarang. Ya waktu itu karena di perjalanan kan Danang mau berangkat aja hujan, capek. Setelah di sini nggak ada halangan, di tengah jalan sana ketemu begal, atau mungkin hujan dan sebagainya. Tadi yang saya bilang bisa ketemu ular, hewan atau makhluk lembut, itu udah pasti. Nah itu yang nggak bisa saya lupakan. Yang senangnya itu pas udah nyampe itu bisa ketemu sama orang banyak dari arah manapun, Jawa Timur, Jawa Barat, dan orang seberang. Itu merasakan saudara. Dan padahal saya nggak kenal, dia juga nggak kenal. Seolah-olah kita sudah kenal, sudah merasakan erat. Karena itulah kuasa Allah. Amin. Ya, itu karena Bapak sering melakukan hal-hal yang positif, tentu kita mendapatkan hal yang positif. Tapi orang kan bilang biasanya kan yang ditanya negatif, apa sih hubungannya ini loh? Biasanya mau tanya lagi, memang di perjalanan pasti ada rintangan yang cukup menderita buat bagi saya dan menderita buat Bapak yang ingin kita, karena aku yakin mau ngaji. Dengar dari orang ada yang ngomong pernah ketemu nenek-nenek itu. Betul, di situ nenek-nenek itu jam 6 lah kurang lebih itu. Ya itu kembali lagi kepada yang kuasa itu. Saya pernah bawa nenek itu, pas arahnya sama, saya nggak minta imbalan kalau naik kendaraan saya atau bisa mengeceng. Karena saya sudah janji, dia ikut naik, begitu turun tuh bawa rinjing tuh, tuh turun rinjing itu saya kira itu semacam kayak gabah atau padi, keluarnya emas semua. Berarti Bapak benar-benar untuk menolong ya? Betul. Tapi ternyata orang itu sampai tempat diantar itu. Betul. Nah, maksudnya waktu itu kan Bapak tanggapannya mesti orang. Ya kan pasti biasanya ada imbalan buat Bapak. Pernah nggak Pak orang itu yang tadi diboncengan orang tua itu, yang nenek-nenek itu? Kan saya udah bilang, Nek ikut saya arahnya ke sana, ikut, nggak saya minta bayaran. Mungkin karena bukan
anggap saya manusia, tahu-tahunya dia orang istilah orang halus. Iya. Coba kalau saya niatnya buruk, itu dirinjing yang tadinya gabah atau padi itu semua jadi emas. Coba perempuan tua itu pakai penting itu uangnya ratusan semua. Alhamdulillah saya enggak punya niatan, pikiran atau niatan istilah sebusuk itu. Alhamdulillah itu kepada Allah. Mungkin kalau saya mau kaya, memang mungkin juga saya belum tentu senikmat ini. Mungkin ada imbalan lagi, dia yang minta saya minta, dia juga pasti jelas minta lagi imbalan lah apa perjanjian ya. Mungkin semacam taruhan lah, misalnya minta anak atau minta istri. Padahal saya kan tujuan sana sini karena ngaji minta ngaji, minta ridhonya Allah, minta ridho, minta keberkahan, hanya kata mencari nafkah dimudahkan. Tadi kan masalah proses perjalanan kita ke ngaji, kita sowan ke daerah Bojong. Ini untuk cerita masalah parkir, suka dukanya gimana Mas? Suka dukanya ya gini, apalagi kalau mau berangkat hujan, itu memang sedih banget. Tapi kalau senangnya itu pas betulan misalnya tanggal-tanggal ya tanggal 1 sampai 6 itu kan banyakan orang pegawai-pegawai itu kan mungkin gajian, mungkin borong-borong di toko. Akhirnya saya juga bisa merasakan tambahan lagi hari besar, hari misalnya hari besar, pokoknya hari besar misalnya hari Badha atau Lebaran, Idul Fitri itu. Alhamdulillah menjelang Idul Fitri ya. Itu kalau Lebaran Idul Fitri, momen-momen yang tahun baru itu mencapai berapa Mas dapatnya? Ya misalnya saya biasa dapat misalnya 50, bisa sampai 150. Dan ini misalkan ini, maaf ya, kan orang kan harus punya dalam arti kejujuran dalam kita mencari uang ya. Pernah nggak Mas waktu kita lagi parkir tiba-tiba ada uang gitu? Sering, itu udah barang pasti itu. Kadang-kadang yang punya motor titip sama saya, Pak titip ya, tahunya itu di motornya itu kan motor Matic itu kan biasa ada itu yang ada tempat untuk menaruh dompet misalkan. Itu sering banget itu, seperti HP, dompet, atau mungkin orang lupa ya, barang yang berharga mungkin lupa. Alhamdulillah saya masih diberi istilahnya diberikan semacam enggak ada niat jahat untuk jahat atau mungkin ada niat untuk mengambil untuk tambahan dan sebagainya. Alhamdulillah enggak. Iya, berarti masalah parkir itu juga ada dukanya ya. Wah, sudah ada dukanya. Misalkan ini Mas, tadi kan kalau momen-momen Lebaran, momen-momen tahun baru kan rame ya. Nah, kalau hujan gimana Mas? Ya itulah suka pas gitu lagi rame hujan itu kadang-kadang langsung sedih saya ya. Namanya pas betulan lagi rame, untuk biasa saya dapat 50 dapat 150, tapi langsung hujan ya, kayak kembali lagi seperti semula. Ya, pernah nggak Mas, kan maaf ya, kan orang bilang orang bilang ini masalah tuang kan nggak pakai modal. Pernah dikembalikan lagi ke situ nggak? Misalkan sedang sepi kan, kita arti kan beda porsinya, ada yang sabar, ada yang enggak gitu. Ya kalau kita mengikuti omongan orang lain ya memang bisa juga merasakan merasakan tersinggung, juga merasakan nikmat, artinya gini, tersinggung. Padahal saya juga
ada tetap ada modalnya, atau mungkin bawa sumpritan, kardus, bahan gelap, atau mungkin membantulah itu alat-alat yang bisa membantu orang itu bisa merasakan nyaman, senang gitu. Ya, ini maaf untuk kemaksadaan, misalkan contoh padahal untuk masalah parkir kan tidak ada untuk jasa bayar seberapa, kan nggak ada. Iya, harus itu dipatok seberapa kan nggak ada. Dan misalkan kita biasanya 2.000, kita ada bayar yang 500, rasanya gimana Mas? Bisa contoh? Iya kan, Kalau artinya gimana? Kalau ngikuti kan saya juga parkir, pemungutan parkir, saya juga setor di di show. Ya mungkin biasa saya setor dulu misalnya 5.000, sekarang 15.000, kan otomatis kan orang ngasih 500 kan buat ngajak sana kayaknya kurang pas. Tapi kalau 2.000 kan masih ada lebihnya. Ini maaf Mas, udah punya anak berapa sih? Alhamdulillah saya dikarunia anak 4. Iya. Alhamdulillah 4, yang perempuan 3, laki 1. Ya alhamdulillah saya bisa ya buat makan, jajan, alhamdulillah. Sampai sekarang masih bisa. Berkah ya Pak ya. Alhamdulillah berkah. Jam berapa berangkatnya Pak? Kalau saya nggak pasti jam berapanya, yang jelas tuh saya dari rumah 7:30 mungkin sampai ke tempat saya usaha atau kerja itu paling jam 9, 8:30 ya tuh. Pulang saya jam 2 atau mungkin 2:30 ya. Karena mengingat waktu, kalau di tempat itu kan kadang-kadang jenuh, panas. Iya. Berarti semua orang pekerjaan itu prosesnya ada ya Pak ya, proses kita sedih, duka, tapi banyak bukanya Pak. Ya imbang lah. Ya orang tuh harus punya keseimbangan. Apapun pasti ada kebaikan juga ada keburukan. Pesan-pesan buat uang parkir. Ini maaf, kita agak ke nyeleneh, artinya kita kan nyeleneh dalam arti kita tertawa, nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa. Ya kita kan kekeluargaan ya Pak. Dan untuk pesan-pesan untuk teman-teman yang kerjanya parkir gimana? Sama pengguna, sama sesama tukang parkir gimana untuk pesan-pesannya? Ya pesan saya untuk sesama parkir, saya harap pertama harus disiplin, kedua bertanggung jawab, ketiga itu kalau dikasih ya harus menerima ya, istilahnya entah berapa dikasih sama yang punya barang atau punya motor kendaraan, nggak harus ditargetkan sekian nilainya, ya supaya istilah kita istilahnya sama-sama enak, sama legowo. Pesan buat konsumen yang ada yang langganan, ada yang enggak, tolong diomongkan langsung aja untuk pesannya. Ya kalau konsumen biasa yang langganan atau yang sering parkir atau ya selalu diutamakan, baik itu diutamakan keselamatan maupun barang atau titipan pertama. Yang kedua jangan dibebani. Misalnya kalau langganan kan walaupun nilainya hanya 500 atau 1.000 itu nggak boleh ditambah lagi, kecuali kalau dia ada kesadaran, lah itu nggak masalah. Insya Allah kalau kita semua saling menyadari, insya Allah kita berjalan selaras. Apapun alasannya, untuk kita semua yang menggunakan dan yang untuk parkir saling menjaga dan saling mempunyai rasa tanggung jawab sendiri-sendiri. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen.